Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marta Marpaun, guru SMA Negeri 1 Mempura. Pada kesempatan ini, saya akan merefleksikan kontekstual dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik untuk memperoleh setinggi-tingginya keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ada 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah ing karso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Ing karso sung tulodo, kita adalah sebagai teladan di mana sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita dalam bergaul sehari-hari di lingkungan sekolah hendaklah sebagai teladan. Ing madya mangun karso, guru itu adalah sebagai penuntun, di mana guru itu menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, di sini guru tidak boleh memaksakan kehendak guru, namun guru adalah sebagai penuntun hal yang dipunyai oleh peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Tuturi handayani, yaitu jika guru ada di belakang, maka gurulah sebagai pendorong. Nah, dengan demikian, guru sudah selayaknya memberikan dorongan kepada peserta didik atas hal-hal yang dipunyai oleh peserta didik atau kodrat dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Sebagai seorang guru, menurut Ki Hajar Dewantara adalah diumpamakan sebagai petani. Nah, peserta didik sebagai bibit. Dan sebagai seorang petani, kita dalam menanamkan bibit, kita harus memberikan cahaya, pengairan, dan perawatan terhadap bibit tersebut sehingga bibit tersebut dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya, kita juga sebagai petani hendaknya tidak berharap lain kepada bibit yang kita tanam. Menurut Ki Hajar Dewantara, jika kita menanam tanaman padi, kita tidak berhak untuk berharap menghasilkan tanaman jagung. Begitu juga sebaliknya, jika kita menanam tanaman jagung, kita tidak berhak untuk menuntut hasilnya adalah tanaman padi. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pemeliharaan tanaman yang kita tanam juga berbeda-beda. Jika kita menanam tanaman jagung, maka kita selayaknya memelihara sesuai dengan kebutuhan tanaman jagung. Jika kita menanam tanaman padi, tidak selayaknya pula kita memelihara tanaman padi. Dan kita sebagai seorang petani tidak berhak dan memberikan perlakuan pada tanaman padi sesuai dengan perlakuan tanaman jagung. Dan begitu pula tanaman jagung tidak berhak kita memberi perlakuan seperti layaknya menanam tanaman padi. Dan begitu juga lah perumpamaan kepada peserta didik kita. Jadi, jika kita menanam padi, tidak berhak menghasilkan tanaman jagung. Jika tanaman yang kita tanam adalah tanaman jagung, kita tidak wajib pula atau tidak berhak memperoleh tanaman padi. Jika kita menanamkan konsep yang baik kepada peserta didik, maka kita akan menghasilkan peserta didik yang baik. Jika kita menanamkan konsep yang tidak baik kepada peserta didik, maka kita akan menghasilkan peserta didik kita yang tidak baik pula. Oleh karena itu, marilah kita, rekan-rekan guru, untuk melakukan transformasi pendidikan. Guru bergerak, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.